Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih karena sudah mau hadir di sini bersama dengan saya. Saya saat ini sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak dan ada salah satu tugas di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, kami para CGP diminta untuk mendiseminasikan kepada rekan-rekan kerja di sekolah masing-masing. Kita akan mengawali untuk pertemuan kita pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat bersama-sama untuk mendapatkan diseminasi tentang budaya positif. Kiranya Tuhan memberkati untuk kegiatan kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, semua baik, sehat. Masih semangat atau belum semangat karena masih terlalu pagi? Masih semangat ya. Sebelum kita mendapatkan tentang diseminasi pada saat ini, kita mau bermain dulu supaya semangat, begitu ya. Kita akan bergantian. Ini nanti kita pakai. Yang pertama, tarik nafas. Nafas. Bertepuk, kemudian berhitung, bernafas, bertepuk, berhitung, bernafas, bertepuk, berhitung, bernafas, bertepuk, berhitung. Mata ya. Tarik nafas berarti tarik nafas, terus yang sini tepuk satu kali. Jadi gerakannya hanya kalau bernafas ya. Yang ini tepuk, yang ini berhitung berarti satu. Nanti lanjutnya urutannya. Berhitungnya 2, gitu ya. Jelas, Dek? Jelas. Oke, mau berdiri apa mau duduk? Oh, duduk aja. Ini masih pagi. Oke, dimulai dari yang muda. 3, 5, 10. Mulai dari Bu Ika. Bernafas dulu. Ulangi begini, bernafas. 1. Ternyata masih banyak gerakan. Bu Yuli buka tuh masih 2 kali. Jadi gerakannya masih double. Ya, nanti kita lanjutkan lain kali. Kita akan berikutnya adalah diukur dulu. Oh, diukur Ibu. Budaya positif. Oke. Ini mau melanjutkan. Nah, kita jawab dulu nih. Monggo nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu. Setuju apa boten? Setuju. Oh, setuju. Yang lain? Ngaco aja yang setuju. Bisa jadi. Oke, kita simpan yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju apa tidak? Itu bisa jadi.
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Belum tentu. Setuju Pak? Kita belum tentu. Yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Tidak. Tidak, ada yang tidak. 5. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Bisa jadi. Oke, nah Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan diseminasi budaya positif, mudah-mudahan kita mendapatkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita saat ini, gitu ya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Ini pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi ya Bapak Ibu, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu makanya kita mulai meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Mungkin sudah ya Bapak Ibu, cuma kita perlu terus menggali karena di tengah-tengah era kemajuan teknologi saat ini yang kadang-kadang membuat budaya positif ini sedikit bergeser. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai yang akan diwujudkan tentunya adalah nilai-nilai yang positif. Seperti apa itu Bapak Ibu kalau nilai-nilai yang positif itu? Nilai-nilai yang positif itu seperti apa? Nilai yang mengarahkan kepada yang baik. Ya, misalnya satu, bukan, santun, jujur, apa Bu? Oh, kejujuran. Suka menolong. Oh, suka menolong. Iya, ini yang suka menolong sampai suaranya hilang, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini yang berkaitan dengan yang akan kita belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu, tentang konsep inti budaya positif. Itu ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama. Ya, kita bermain dulu. Bapak Ibu berpasangan bisa ya. Dua-dua, ada yang tidak kebagian, ada yang tidak kebagian. Ya, tidak apa-apa. Berdua-berdua. Mari kita bermain sebentar. Cobalah buka. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi yang satu genggam tangan seperti sedang mempertahankan sesuatu, melindungi sesuatu yang berada. Nah yang satu juga sama, memegang tetapi gantian nanti perannya. Yang pertama nanti misalnya sama Bu Ana, pegang dulu, Bu Ana mencoba membuka. Bukan kulit, mencoba membuka. Nanti boleh pakai berbagai macam cara supaya ini bisa terbuka, gitu ya Bapak Ibu. Nanti gantian latihannya. Gantian nanti Bu Ana ganti yang menggenggam, mempertahankan sesuatu yang harus dilindungi, gitu ya. Nanti Bismillah mencoba untuk membukanya. Berhasil apa tidak, gitu ya? Ya silahkan dicoba Bapak Ibu. Berpasang-pasangan. Lagi perempuan. Lagi perempuan. Ya, lihat kamera boleh.
abu-abu, kumis merah sampai abu-abu. Jual apa ibu? Oke, sudah berganti peran. Sekarang gantian, berganti peran. Sekarang gantian. Gampang lagi. Ini ada airnya. Gimana Kak? Bisa? Oke. Terima kasih Bu sudah. Memperkenalkan buat kita semua gitu ya. Nah, ya, kita akan belajar dari yang namanya teori kontrol ya Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma yang dulu dengan yang sekarang. Dulu adalah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Tadi Bapak Ibu saat bermain, kira-kira siapa yang pegang kontrol saat tangan kita genggam? Ya, pegang kontrol? Yang pegang kontrol yang menggenggam gitu ya. Jadi yang menggenggam ini yang pegang kontrol. Yang luar, yang pasangan kita mau mencoba membuka dengan bujukan boleh, dengan bentakan mungkin kadang-kadang, dengan rayuan, kadang-kadang dengan iming-iming. Kalau tadi misalnya kita nggak suka diiming-imingi sesuatu sama anak ya. Jadi kontrolnya itu ada di diri kita. Nah ini berkaitan dengan disiplin yang akan kita terapkan ke anak-anak kita. Yang pegang kontrol itu adalah anak-anak kita. Nah namun kita ada ilusi yang diperkenalkan oleh William Glasser. Ada ilusi beberapa nih. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi kelihatannya kita bisa mengontrol murid kita. Tapi kan pada kenyataannya kan seperti genggaman itu tadi. Yang mengontrol ya mereka sendiri. Gitu ya. Jadi kalau cuma ilusinya kita tuh seolah-olah mengontrol mereka. Tapi ternyata tidak seperti itu. Begitu juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya pemberian hadiah, ternyata itu bertahan hanya sebentar, tidak bisa bertahan lama, gitu ya. Jadi hanya ilusi saja penguatan yang positif itu akan efektif dan bermanfaat. Begitu yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita berpikirnya saat kita pendekatan sama anak, seolah-olah kita memberikan menguatkan karakter mereka, tapi dengan justru kadang-kadang kalimat kita munculnya adalah membuat anak itu menjadi malah merasa bersalah. Nah kemudian ilusi yang berikutnya, orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kadang-kadang kita sok gitu ya sama anak-anak kita karena kita merasa lebih dewasa daripada mereka, sehingga seolah-olah kita bisa memaksa mereka. Nah ternyata hal ini hanya bertahan sejenak Bapak Ibu. Nah perubahan paradigmanya adalah ke teori kontrol, dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen R. Covey itu adalah kita melihat ini ya yang tabel ini bahwa kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, kita mikirnya begitu. Tapi ternyata tidak, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian Bapak Ibu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang-kadang kita suka memaksa-maksa ya supaya orang itu berpandangannya sama dengan kita. Nah ternyata di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha masuk ke dalam orang lain untuk bisa memahami cara pandangnya, bukan memaksakan cara pandang kita. Lalu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan itu sudah perilaku buruk kalau dulu. Nah tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk, perilaku baik, semua pasti ada tujuan. Orang melakukan itu pasti punya tujuan, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya hanya kita yang bisa mengontrol.
kita mau membuka atau mau menutup itu kita yang kontrol diri kita, gitu ya. Jadi bukan orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Akhirnya kalau seperti tadi yang bukanya agak sulit, akhirnya mokso-mokso ambil buah dengan membujuk, merayu dan sebagainya, gitu ya. Nah, yang sekarang itu harus kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Berikutnya lagi, mode berpikir kalau stimulus respon itu menang kalah. Tapi kalau teori kontrol itu mode berpikirnya menang-menang. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, semua sama menang, posisinya menang-menang. Jadi tidak ada yang merasa benar, nggak ada yang merasa salah. Nah, ini yang berkaitan dengan disiplin. Kalau kita dengar kata disiplin, biasanya kita mikirnya harus tertib, harus tanggung jawab, pemahaman dan sebagainya. Disiplin berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman dan juga tanpa hukuman. Ya Bapak Ibu, jadi kita memberikan pelayanan kepada anak-anak kita, memberikan disiplin positif itu membangun kesadaran, menumbuhkan kesadaran mereka dari dalam diri mereka, bukan dengan iming-iming reward hadiah atau memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan peserta didik yang berdisiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu nilai-nilai yang disepakati bersama dan itu memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu harapannya terbangun dari dirinya karena ada motivasi dari dalam diri anak kita. Nah, nilai kebajikan itu sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan itu disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi seperti tadi ada kejujuran, ada tanggung jawab, ada kepercayaan, ada kerendahan hati, ada trustworthy, kalau yang punya kita itu ada like gitu ya. Itu nilai-nilai yang disepakati bersama dan itu sifatnya universal. Nah, kita lanjutkan berikutnya Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah bahas tentang disiplin, nilai-nilai kebajikan, kemudian ini adalah motivasi perilaku manusia. Jadi orang berperilaku itu pasti ada motivasi yang mempengaruhi orang tersebut melakukan sesuatu. Dari ketiga motivasi yang ada di sini, bagi menjadi dua, ada motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal dan internal. Nah, tujuan daripada disiplin positif itu adalah memunculkan motivasi internal. Cuman kalau kita lihat dalam keseharian kita saja sendiri sebagai orang dewasa, kira-kira apa yang membuat kita melakukan sesuatu, motivasinya yang mana? Datang ke sekolah, datang ke kantor, tepat waktu, itu karena apa Bapak Ibu? Yang mana biasanya? Aturannya nomor 1 Mbak Ana, atau nomor 2? Kemarin kita ada penghargaan ya Miss. Dapat apa kemarin dari Miss? Dapat pulpen. Nah, jangan-jangan kita datangnya awal itu supaya dapat pulpen dari Miss gitu ya. Jadi kadang-kadang kita orang dewasa, oh ya gimana Ibu? Betul. Oh betul gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang begitu. Atau mungkin yang sekarang berpengaruh absensinya yang dapat tunjangan biasanya begitu, kejar yang 100%. Karena kalau orang dari 100% nanti nggak dapat tunjangannya, nggak keluar. Kadang-kadang ini ya nomor 2 yang mempengaruhi kita berperilaku tertentu. Nah demikian juga anak-anak kita, kadang mungkin mereka melakukan sesuatu itu juga motivasinya masih eksternal. Nah tugas kita adalah menolong mereka, menuntun mereka untuk mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan sendiri.
Jadi aku tuh pengen seperti apa sih dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena kalau mereka sudah meyakini itu sendiri, tanpa kontrol siapapun, dia akan membuka dan menutup tangannya itu dengan kerelaan hati. Ya Bapak Ibu. Nah mudah-mudahan kita nanti memberi teladan deh yang sudah dewasa ini motivasi internalnya gitu ya. Jadi bukan bolpen lagi. Tapi karena memang oh iya saya memang harus datang sebelum jam habis gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, nah kita masuk yang berikutnya. Kira-kira yang nomor 1, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini jangan pandemi ini sebenarnya contohnya. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. 4, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya. Ternyata Bapak Ibu sudah oke ya. Sudah oke. Nah, sekarang ada kasus ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Mister Anjar, guru matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu semua setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Seno selaku guru matematika ini? Suaranya tidak Pak? Tidak setuju, mengapa? Nah itu cenderung semangat dan anak-anak itu semakin mengabaikan pelajaran. Jadi dia istilahnya semakin takut dan pembelajaran kita semakin susah diterima. Oke, tepuk tangan buat Anda, Mister Anda. Ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi yang sudah dijelaskan dan Pak Anda satu ya Pak ya. Jadi kalau anaknya itu tidak merasa diterima dan mungkin perlu kita tahu ya, tadi kan kita di depan kita sudah tahu bahwa setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Nah, kenapa IPA hanya bisa menggambar dan itu pasti ada tujuannya, ada apa? Nah itu yang perlu kita gali gitu ya, bukan malah memberikan hukuman dan mempermalukan. Oke Bapak Ibu. Nah, apakah itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan, gitu ya. Jadi hukuman bersifat satu arah saja dari guru, ya. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukuman itu bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Jadi kalau dari kasusnya IPA tadi, fisik dan psikis ya, dua-duanya dilakukan oleh Pak Guru.
jadi ini hukuman ya Bapak Ibu. Kita berikutnya lagi. Konsekuensi. Bagaimana dengan konsekuensi? Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, ternyata pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi sudah 3 kali terlambat, sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas, dan seterusnya begitu ya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor guru. Jadi beda dengan hukuman tadi, kalau yang konsekuensi ini sudah ada saling memahami antara guru dan murid kita. Kemudian selanjutnya, nah ini apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, kira-kira yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kira-kira mana? Restitusi ya ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Gitu. Sehingga mereka saat kembali ke kelompok mereka itu dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, guru bisa menjadi sebuah solusi bagi semua siswa. Begini jawabannya. Ya, kita hanya menuntun saja supaya anak-anak itu bisa mencari solusi dari setiap masalah mereka. Dan ini tidak mudah memang Bapak Ibu, tetapi kita bersama-sama akan membudayakan untuk melakukan restitusi kepada anak. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang bisa? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gimana? Bapak Ibu sudah praktek membuat keyakinan ya? Kesepakatan kelas sudah ya? Sudah belajar biasanya di awal tahun pelajaran gitu. Nah, mengapa kok sekarang pakainya kemarin kesepakatan, sekarang menjadi keyakinan kelas? Kira-kira apa yang latar-latarnya Bapak Ibu? Nah, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi kalau kita menanamkan keyakinan dalam diri anak-anak kita itu, kalau dari dalam itu lebih kuat ya daripada peraturan-peraturan tertulis. Mereka lebih malas gitu ya untuk mengikuti serangkaian peraturan karena tanpa memahami. Kalau peraturan biasanya kan kita yang buat, mereka yang melakukan gitu. Seperti saat kita memakai helm bawa SIM, itu kan yang buat kepolisian ya, bukan kita tinggal menjalankan itu. Nah, tapi kalau keyakinan itu tumbuh dalam diri kita. Oh, misalnya dalam berjalannya waktu, saya naik motor pakai helm itu sudah nggak peraturan lagi. Bagi saya itu sudah keyakinan tentang keselamatan. Jadi itu nilainya, keselamatan. Seranjak masih pakai masker sampai sekarang, gitu. Karena mungkin apa kira-kira nilainya yang diharapkan? Pakai masker. Kaitannya dengan nilai, tak benar. Nilai keselamatan ya, nilai kesehatan, nilai keselamatan. Gitu. Jadi Anjar memakai masker selain untuk menjaga dirinya juga menjaga orang lain. Kenapa
Bapak Ibu, saya kemarin praktek sepintas untuk pembuatan keyakinan kelas. Namun ternyata ada satu langkah yang masih tertunda. Langkah yang terakhir yang belum. Itu nanti kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Kita. Ya, itu kemarin yang saya praktekkan. Jadi anak-anak mengungkapkan satu persatu. Mereka ingin kelasnya seperti apa, gitu ya. Jadi mereka menuliskannya satu persatu. Nah, setelah dikumpulkan, kita kelihatan, lalu kita pindahkan ke kertas sebelahnya untuk kita menyusun keyakinannya kelas apa aja.
banyak Bapak Ibu. Nah kita kelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Sehingga nanti anak-anak membacanya di kelas itu hanya paling 3 sampai 7 nilai-nilai kebajikan itu. Ya, demikian Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Ada mana atas kanan kiri, atas kiri ada lagi. Terima kasih. Terus membesarkannya.
Tanda senang itu apa? Internetnya hilang. Ya, jadi tadi contoh membuat keyakinan kelas. Mungkin nanti tahun ajaran baru saat Bapak Ibu menjadi wali kelas yang baru bisa dipraktekkan kembali. Tapi tadi ada satu tahapan yang terlewat, yaitu yang terakhir. Jadi setelah mereka membuat dari usulan mereka, dari curah pendapat mereka, kita buat keyakinan, lalu kita buat nilai kebajikan. Itu di kelas berarti saya tadi yang disusun anak-anak itu ada kalau 11, yang 11 ini tinggal 5. Jadi nilai kebajikannya, jadi mereka mengingatnya itu 5 itu saja. Jadi lebih simpel untuk membuat keyakinan diri mereka masing-masing. Nah setelah itu di bagian akhir itu di dalam nilai kebajikan itu diberi tanda tangan. Kalau anak-anak SD biasanya belum punya tanda tangan pakai stempel. Tapi misalnya Bapak Ibu pengen membuat supaya desainnya menarik dipakai stempel juga tidak apa-apa, tulisin nama mereka. Jadi bentuk persetujuan mereka tentang nilai-nilai kebajikan kelas mereka. Gitu. Kemudian yang berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah kalau ini Bapak Ibu sudah begitu familiar ya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi yang pertama ada apa Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian 3, kesenangan. 4, kelima, ya. Jadi ini kebutuhan dasar yang melatar belakangi mengapa seseorang berperilaku. Kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya apa itu? Misalnya mungkin bisa makan, oke, biar nggak ngantuk kita gantian bacanya. Kasih sayang, fisika, oke, kemudian kekuasaan, Pak Pranito. Dengan diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui di dunia. Ya, ini kebutuhan tentang penguasaan. Kemudian kebebasan, Mas Nando. Ya, terakhir bisa di kesenangan apa? Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kita berjumpa dengan anak-anak kita yang beragam itu, mereka memiliki ini semua. Dan kita harus bisa memperhatikan mereka, kebutuhan dasar mereka yang sedang mereka perlukan itu apa. Seperti kasusnya Iva tadi, pasti dia punya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sehingga dia asik menulis-nulis sendiri, ya. Nah, sekarang kalau ada pernyataan seperti itu, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu kebutuhannya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Senang ya?
Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang. Kasih sayang ya, love and belonging. Jadi kita melihat bahwa oh, anak-anak kita itu ternyata ini mungkin lebih ke anak KSD ya. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kalau anak kita SMA kira-kira yang mana? Kalau yang aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku itu apa? Kebutuhannya apa? Apa Bapak Ibu? Penguasaan karena aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Tadi ini sekarang ya. Kalau anak SMA gimana? Aku hebat kan bisa membuat ibu guruku nangis. Itu anak SMA ya. Kemudian gimana Pak? Aku juga bikin Pak Wita jangan menggodain ya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Apa ini? Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kalau bosan berarti kaitannya sama dia pengen nggak mewarnai, berarti dia pengen ke belasan. Mungkin Iva tadi juga sama. Ini mungkin ya pikirannya dia, aku nggak mungkin guruku ngajarin gitu terus bosan gitu ya. Dan akhirnya dia asik dengan dunianya sendiri. Karena ternyata dia ingin kebebasan. Nah itu kebutuhan-kebutuhan yang anak-anak kita miliki dan termasuk kita juga. Kita juga punya kebutuhan dasar. Jadi semua perilaku yang kita lakukan berkaitan dengan kebutuhan yang ada dalam diri kita. Nah Bapak Ibu, ini ada posisi kontrol. Sudah pernah dengar ya Bapak Ibu ya, posisi kontrol. Saya akan bagikan. Ini kok nggak bisa kalian ada satu-satu. Kalau mau siapa yang nggak tahu bisa gantian ya. Bisa gantian. Semoga tidak macet. Pulpennya semoga tidak macet. Nah Bapak Ibu, di situ ada posisi kontrol. 1, menghukum. 2, membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Mana yang biasanya Bapak Ibu guru lakukan dalam keseharian kita di sekolah? Yang manakah? Dari kelima itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Oke, 5-5. Boleh ditulis Bu kalau 5-5-nya keren habis kalau 5-5-nya gitu ya. Ya, silakan ditulis. Biasanya apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai pengontrol, posisi kontrol kita di sekolah? Sudah ya? Oke, sudah ditulis. Disimpan dulu tulisannya. Semoga ini gambarnya muncul ya. Gambar tidak ditemukan. Gambarnya nggak muncul, saya munculkan yang di sini. Nah ini Bapak Ibu. Oh nggak kelihatan. Oke, kita praktek aja kalau nggak kelihatan. Oh kok praktek, sorry. Kita lihat aja. Ini videonya aja ya, kalian nggak kelihatan. Nah, kita yang pertama ini dulu guys.
Di posisi yang pertama ya Bapak Ibu, yang penghukum. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini yang pertama. Lalu kita akan lihat yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa merasa-rasakan mana ya saya, gitu ya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Ya, membuat rasa bersalah bisa jantungan. Iya, ini posisi yang kedua ya. Bapak Ibu membuat merasa bersalah. Jadi anak diajak komunikasi justru malah semakin merasa bersalah dengan dirinya. Lalu sekarang yang ketiga. Sudah mulai menemukan di mana dirinya, Bapak Ibu? Pernah mengalami, oke. Wah, sudah jam berapa ini nak? Pulang lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya mau ngomongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lama bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Jangan kenceng ya anaknya ya. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, ini posisi yang ketiga, kontrol sebagai teman. Ya, Bapak Ibu sudah mulai mencerahkan di mana saya. Kemudian berikutnya posisi kontrol pemantau. Jadi Bu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu,
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Ya, ini yang keempat dan terakhir yang kelima. Lagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Yang tadi. Terima kasih ya, Sophie. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Masih sama ya? Gak ada salah saya. Wah, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan. Ini masih yang posisinya Baik Bu. memantau ya. Jadi salahnya. Posisi pemantau itu ada. Bukan tidak salah. Lagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam Ya, berarti salah saya Pak. Tujuhnya. Kita harus Ya. Oke. Ya, yang manajer itu lebih kepada guru bertanya kenapa kamu terlambat, lalu alasannya apa, dan apa rencanamu yang akan kamu lakukan. Jadi dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Si Naren ini mengatakan gurunya bertanya, siapa yang bisa kamu mintain tolong nak untuk bangun lebih awal? Ada kakak saya, ada ibu saya. Nah, kalau apa yang ingin kamu lakukan besok pagi, saya akan pasang alarm dan saya akan minta tolong pada kakak dan ibu. Dan ini memberi penguatan baik. Berarti mulai besok kemarin tidak terlambat lagi karena sudah pakai alarm. Jadi ada solusi untuk mendampingi anak-anak, tetapi anak-anak kita sendiri yang mencari solusi dari persoalannya. Jadi kita mendampingi saja, begitu ya. Nah, berikutnya segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Sudah ya? Di PMM, luar biasa. Pak Bos sudah, Pak Wito sudah melihat PMM-nya, jadi sudah tahu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu tadi saya lupa tanya, Bapak Ibu sudah ketemu tadi ya posisinya sebagai apa? Pernah 5-5-nya, pernah semuanya. Yang paling sering, Anja yang paling sering mana? Yang manajer, woi hebat. Sudah langsung praktek yang manajer, Miss Ana. Manajer juga, Miss Yuli.
juga lebih sering ke teman. Ayolah, ya nak ya, gitu ya. Gitu, oke. Pak kita apa ya? Tadi penasaran. Pemantau. Oke, Pak kita pemantau. Ya, memang bergerak di antara pemantau dan manajer seringkali yang kita lakukan, dan idealnya memang di posisi manajer supaya anak kita bisa tahu mencari solusi untuk atas persoalannya sendiri. Nah, segitiga restitusi, Bapak Ibu, ini saya juga diminta untuk praktek ya. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi untuk mengantar anak-anak kita menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, proses 3 tahapan ini gambarnya nggak keluar lagi. Ya, ini yang namanya segitiga restitusi. Jadi yang pertama Bapak Ibu adalah validasi tindakan yang Yang pertama itu yang menstabilkan identitas. Jadi yang bawahnya ya, menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, jadi kalau kita ngomong sama anak kita, misalnya dia datang terlambat, ya setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi dari menstabilkan identitas, mungkin awalnya dia merasa takut, khawatir, cemas, tapi kita stabilkan identitasnya, dia menjadi identitasnya menjadi berhasil, tidak gagal lagi. Nah setelah itu validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ya. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang saya butuhkan. Nah yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kalau saya dan Bang, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati di kelas? Misalnya disiplinan. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini segitiga restitusi. Nah kita lihat prakteknya langsung ya Bapak Ibu. Ya, ini saya tetapkan saja yang bagian ini. Tidak ada suaranya.
Ya, jadi ini praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi menstabilkan identitas supaya anak ini tidak merasa menjadi pribadi yang sedang menuju kegagalan, tetapi menuju ke identitas sukses, gitu ya. Kemudian yang kedua digali masalahnya apa. Dia tahu bahwa terlambat, kalau terlambat itu terlambat kesepakatan apa, gitu ya. Ini kalau yang MC kasusnya tentang terlambat. Yang berikutnya suaranya memang nah ini ya Bapak Ibu. Nah ini kasus yang berikutnya Marcelo ya, yang sering tidak memakai atribut lengkap ini anaknya, terutama bendera. Jadi stabilitas identitasnya itu tentang memang orang tidak pernah berbuat salah, gitu ya, pernah berbuat salah. Lalu jadi tidak yang saya kira-kira yang kamu lakukan itu seperti apa nah, gitu ya. Tidak memasang bendera sering aja. Sudah berapa kali? Sudah 4-5 kali itu dia katanya. Nah, kemudian yang berikut terakhir adalah keyakinan kelas apa yang kamu langgar dan kamu apa yang ingin kamu lakukan. Ya nanti saya akan bisa untuk menjadi, gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena tidak tentunya ya. Dua contoh tentang segitiga restitusi. Jadi tadi ada kita ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi yang ideal adalah yang restitusi. Karena yang ideal adalah yang restitusi, maka yang kita gunakan adalah segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu sampailah di penghujung bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar pendidikan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana menjalankan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang akan menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab seperti standar nasional pendidikan. Nah, cukup demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk diseminasi budaya positif di sekolah kita. Kiranya harapannya kita bersama-sama dapat meningkatkan lagi budaya positif di sekolah kita, sehingga visi dan misi sekolah kita bisa kita capai dan membawa anak-anak kita memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sudah jelas? Tidak ada yang mau bertanya? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau memang sudah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan akhiri pertemuan kita pada saat ini dan selamat meningkatkan budaya positif semakin baik lagi di sekolah kita. Kita akan akhiri di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sehingga diseminasi pada saat ini boleh berjalan dengan baik.
semua pada kehendak Tuhan. Dan sebentar lagi kami semua akan melanjutkan seluruh aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan terus berkenan atas kehidupan kami, dan biarlah kami anak-anak Tuhan di tempat ini boleh mulai menciptakan, meningkatkan budaya positif di sekolah, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan suasana yang aman, nyaman, dan tentunya mereka berbahagia. Dan pada saat mereka berbahagia, mereka semua dapat mengoptimalkan semua potensi yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita semua.